Bersyukur pada Allah, siang ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih di Zoom. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sudah di hari ke-13 bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan hingga bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat dan mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah. Assalamualaikum Ustazah, sudah hadir. Terima kasih untuk kesediaannya hadir siang ini bersama kami di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari Ustazah siang hari ini. Materinya rasanya belum pernah disampaikan sebelumnya, jadi hitungannya ini kita bisa sebagai muhasabah ke diri kita apa yang harus kita pelajari dari dapur kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, hingga kita semua di akhir zaman nanti. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ustazah, mari kita sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Sari, yaitu surat Al-A'raf ayat 7 dan surat surat Al-A'raf ayat 31 dan surat Al-Isra ayat 27. Kepada ayah bunda semua, mungkin ada ayah ya di sini. Mungkin bisa disiapkan handphonenya atau Qurannya, jadi kita sama-sama menyimak. Kepada Mbak Sari dipersilahkan. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatahum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Mbak Sari dan Mbak Sinta yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustazah sudah siap? Saya belum lihat di kamera. Kita langsung saja masuk ke materi ya Ustazah. Apa kabar Ustazah? Jazakillah Uni. Wa iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, para ayah dan ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjuangan kita mempertahankan meremelek Masya Allah ya, kita dipanggil-panggil untuk sekedar duduk sejenak ya di depan gadget-gadget kita, laptop kita, agar sebentar lagi bisa jadi aktivitas yang akan kita lakukan, salah satunya kan ibadah di dapur. Nah, apalagi jangan sampai kita jadi galau, atau mungkin teman-teman ada yang profesinya catering, jadi galau ketika 7 hari ke depan sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi antara mengejar Lailatul Qadar dengan persiapan sahur untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, coba bayangkan kalau semuanya mengejar Lailatul Qadar dengan aktivitas ibadah, ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lemes itu yang pada iktikaf, bisa lemes itu yang pada sholat malam, menghatamkan Quran di malam-malam 10 hari terakhir. Kenapa? Karena sahurnya tidak ada yang memfasilitasi. Ya, karena kan banyak juga ya kegalauan seorang ibu, kok kayaknya gimana sih kita mau ikut iktikaf, mau ikut memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam ganjil. Tapi ya siapa yang ngurusin kebutuhan sahurnya? Ya, ternyata kita harus memenuhi kebutuhan sahur sehingga akhirnya banyak waktu kita. Nggak ada yang masak cuma 5 menit kan gitu kan. Ya, sehingga akhirnya ya Allah, ya akhirnya terpaksa deh kita cuma jadi ibadah kita cuma ngurusin perut doang kan gitu. Nah, kalau kita berpikir Lailatul Qadar itu hanya didapati oleh orang-orang yang di masjid, orang-orang yang berdiri tegak dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan para ibu-ibu, para perempuan-perempuan hebat yang menyiapkan santapan sahur yang nikmat, berarti Allah zalim. Kan begitu. Karena kebutuhan manusia itu di waktu sahur mendatangkan barokah adalah dengan diantaranya kan juga makan sahur. Nah, untuk itulah apa yang akan kita bahas ini tidak hanya cocokologi persiapan kita di bulan Ramadan untuk aktivitas dapur kita, tapi bisa jadi juga nanti setelah Ramadan, 11 bulan berikutnya aktivitas dapur kita sudah mulai berubah. Karena perubahan itu semua tergantung dengan ilmu kita. Seperti apa sih? Ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang akan kita bahas. Nah, terus yang kedua, jangan juga kita berpikir, ya sunnah-sunnah Rasul berarti gampang sih. Sunnah Rasul kan makannya kurma. Ya udah, jangan sampai nih setelah kita mendapatkan materi ini, yang gigit jari adalah anak-anak. Kenapa abis kan kadang suka diplesetin ya, kurma itu sunnah, tapi gorengan wajib. Nah, banyak tuh yang ngomong kayak begitu ya kan. Yang bukan berarti akhirnya kita bahas tentang sunnah-sunnah di dapur, berarti kita rubah menu-menu varian yang akan kita sajikan adalah menu Arab. Tidak. Seperti apakah yang akan kita bahas? Ayo kita akan secara detail untuk mentadaburkan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, juga beberapa praktek yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, walaupun mungkin di antara kita harus meluangkan waktu ya untuk
aktivitas di dapur. Jadi malam hari orang-orang membakar dosa dengan rukuk sujudnya. Ya Allah, setengah jam kita harus kuplak di dapur. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dan meningkatkan dan memuliakan seorang wanita atau siapapun yang memiliki aktivitas di dapur. Bahkan kalau kita tidak hanya menjadikan tempat ibadah kita hanya musola, tapi kita menjadikan tempat ibadah kita juga dapur. Dari dapur ini, dari aktivitas dapur, Masya Allah, Barakallah, kita bisa menjadi viral di langit. Ya Allah, gimana caranya bisa viral di langit? Padahal di bumi aja kita punya IG, kita punya medsos, kita sering banget update, nggak viral-viral. Kayak gitu. Lalu apa rahasianya kok dari dapur aja kita bisa viral di langit? Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersabda, "Innal abda," ketika ada seorang hamba, layal tamisu, dia melakukan aktivitas segala sesuatu, termasuk aktivitas di dapur, masaknya, ngangetin sayurnya. Mungkin ada di antara kita yang nggak jago-jago masak, tapi yang namanya dapur ketika sahur, kan kita harus turun tangan. Paling tidak menghangatkan, ya, motong buahnya, menyiapkan air hangatnya, itu kan semua aktivitas di dapur. Kalau kita, sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan di dapur, mardotillah, semata-mata kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi kita masuk ke dapur itu adalah tempat mardotillah, tempat kita mencari ridho Allah. Lelah-lelahku lillah. Ya, ibadahku di dapur dengan segala pengorbananku, lelah-lelahku adalah lillah. Wala yazalu bidzalika. Dan konsisten. Jangan anget-anget pisang goreng. Kalau habis ngaji ingat lelahku lillah. Tapi kalau lagi kesel, lupa, tahu gak sih, aku tuh udah capek, bunda tuh udah capek, kamu tuh semuanya bikin bunda kesel, udah bunda masak ternyata nggak dimakan, ya lupa. Kan kalau masaknya karena Allah, mau dimakan kek, nggak dimakan kek, itu kembali kepada mereka, tapi yang penting selesai kita masak, kita selalu meluruskan niat kita karena Allah, nggak tanggung-tanggung. Kalau ada seorang hamba yang didapati seperti ini, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah akan berfirman kepada siapa? Li Jibril, kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang sama yang dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu untuk apa Allah memanggil malaikat Jibril dalam kasus ini? Nah, Allah mengatakan, ya Jibril, inna fulanan abdi. Lihat tuh ada seorang hambaku. Yaltamisu ayurdiani. Dia melakukan segala sesuatu. Dia masak, dia motong bawang, dia ngangetin semua kegiatannya di dapur. Ayurdiani. Dalam rangka mencari ridhoku. Allah. Ingat-ingat ya Jibril, ketahuilah wahai Jibril, wa inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku harus melimpah kepadanya. Allah ketika memanggil malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tugasnya dia akan membroadcast informasi ini. Kepada siapa broadcast ini disampaikan? Pertama, disampaikanlah berita ini kepada hamlatul arsh, malaikat yang ada di arsh, malaikat yang begitu banyak yang ada di arsh. Dan malaikat ini tugas utamanya dalam surat Ghafir ayat ke-7 sampai ayat ke-9 kan hanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Tapi kalau malaikat Jibril datang
dan hanya menyebut nama kita. Kita yang dipanggil. Karena kita walaupun hanya sekedar menghangatkan sayur yang sudah kita beli, yang sudah kita catering di sore hari, maka ketika di waktu sahur suami kita, anak-anak kita kepinginnya yang hangat-hangat, kita hangatkan sederhana, tapi kita dalam rangka mencari doa Allah. Maka malaikat yang ada di ars ketika dia bertasbih, tahmid, dan tahlil, ternyata begitu malaikat Jibril singgah dan menyampaikan nama kita, maka Allah menyuruh malaikat yang ada di ars pun juga mencintai kita. Dan kalau malaikat itu sudah mencintai kita, apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Di ayat ke-7 akhirnya, ya Allah kalau engkau mencintai kita, kita ini. Dan namanya orang yang di dunia ini kan punya banyak dosa. Wanita ini pendosa ya Allah. Tapi karena dia menghangatkan sayur, apalagi dia masak sayur lebih lama dalam rangka mencari ridho-Mu, dan kalau engkau mencintainya, sedangkan dia masih punya dosa, maka buktikanlah kasih sayang-Mu dengan Rabbana ufir lil ladzina tabu. Ya Allah ampunilah dia. Jadi yang memintakan ampun untuk kita adalah malaikat yang ada di arsy. Setelah malaikat yang ada di ars itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rabbana ufir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah dia orang-orang yang bertobat kepadamu, wattaba'u sabilak, dan yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan lindungilah dia dari neraka jahanam. Itu ketujuh. Apalagi ke-8-nya, ya Allah, engkau ketika orang yang engkau cintai ini di dunia, dia tidak sendirian. Dia punya kakek nenek, pasangan, dan anak keturunan. Maka ya Allah, cintai juga, masukkan juga ke dalam surga dia bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dari bapak-bapaknya, dari pasangannya, dan dari anak keturunannya. Itu ayat ke-8. Ayat ke-9 apa? Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, wanita yang engkau cintai ini belum di surga, masih di bumi. Bumi ini tempatnya bencana. Kita ngantuk sedikit, lupa itu panci panas, ngeri. Akhirnya apa? Tumpah mengenai tubuh kita. Di bumi mah banyak banget bencananya. Kalau engkau mencintai dia, karena dia selalu mencari ridho-Mu, maka ya Allah lindungilah dia dari semua bencana-bencana di dunia dan bencana-bencana di akhirat, faqad rahimtah, karena kasih sayang-Mu. Itu enggak hanya malaikat penjaga ars. Lalu malaikat Jibril pun akan turun ke mana? Ke ahlus sabawati sabak, ke 7 langit. Sampai semua malaikat-malaikat ini kepo sama kita. Yang mana ya orangnya viral juga enggak di bumi. Ya cuman motong bawang doang, cuman ngangetin sayur doang. Tapi ternyata ya dia diviralkan oleh malaikat Jibril. Penasaran lah, kepo lah semua malaikat, tumatah bitulahu ilal ard. Sampai semuanya turun ke bumi hanya untuk mencari kita. Ini dalam hadis, dalam musnad Imam Ahmad. Ya, yang kita ketika menjadikan hidup kita adalah ibadah, tidak hanya pada saat kita masuk ke musola aja, kita mau sholat aja, kita menganggap itu ibadah. Dapur kita pun juga dapur tempat ibadah. Kalau memang dapur kita adalah tempat ibadah, tidak hanya kita mengatakan semua yang kita lakukan lelah kulillah. Ayo teman-teman. Juga seperti halnya kita mau sholat berwudu, hendaknya ketika kita ke dapur pun juga berwudu. Karena pernah satu kali dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya barakatu ta'am, keberkahan ada di sini. Keberkahan makan hambaku, ya keberkahan makan hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad adalah ketika berwudu sebelumnya. Kalau batal, berwudu setelahnya. Kalau kita berarti ketika menyiapkan makan, anak-anak kita juga begitu. Jadikan waktu sahur itu waktu ibadah. Nggak cuman waktu sahur, waktu makan saja. Kita nggak hamba perut, tapi kita hamba Allah.
Maka ketika dia bangun tidur, walaupun nggak sempat untuk menegakkan sholat, tapi dia sempatnya cuman buat makan, tapi aktivitas makan ini harus dijadikan aktivitas ibadah. Jadi ibu-ibu jangan cuma nyuruh anaknya, ayo bangun cuci muka dulu. Enggak. Bangun lalu berwudu. Ngapain sih Bunda? Aku kan belum udah sholat taraweh. Wudunya bukan untuk sholat taraweh. Wudunya bukan untuk sholat subuh, tapi wudunya karena dapur adalah tempat ibadah, meja makan pun adalah tempat ibadah. Ini yang harus dibiasakan kepada anak-anak kita kalau kita memang ingin meraih keberkahan. Hadis ini dalam riwayat At-Tirmidzi ada, dalam Musnad Imam Ahmad ada. Ketika Salman Al-Farisi terkagum-kagum, dia menemukan satu lembaran sisa-sisa dari Tauratnya Nabi Musa. Dan dia terkagum, pantesan orang Yahudi pinter-pinter. Kenapa? Karena ibunya kalau ketika anaknya setelah makan, nggak cuma disuruh cuci tangan, tapi setelah makan mereka diminta untuk berwudu. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menghardiknya, tidak menyepelekannya, tapi Rasulullah menyempurnakan. Umat Nabi Muhammad juga bisa meraih keberkahan ketika berwudu sebelumnya. Kalau batal, wudu setelahnya. Kalau nggak batal, nggak apa-apa, langsung sholat. Jadi aktivitas ketika kita jadikan sebagai ibadah, maka juga tidak hanya lillahi ta'ala, lelahku lillah, tapi juga berwudu. Ya, ini yang begitu dilatih oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau di bulan Ramadan berarti waktu sahurnya, ya nanti setelah Ramadan setiap kita mau mulai makan, anak-anak nggak cuma disuruh cuci tangan, begitupun ketika kita mau ke restoran, ngajak makan bareng-bareng, seperti halnya kita menyuruh mereka ke wastafel dulu kan, cuci tangan dulu. Sekarang mah ya meja makan adalah seperti halnya kamu masuki rumah ibadah. Kamu juga berwudu terlebih dahulu. Kemudian mari kita lihat lagi. Dapur jangan jadi tempatnya setan. Yang sayurnya dimasukin ke kulkas. Ya, sebentar. Ya, dapur jangan jadi tempatnya setan. Kalau sekarang sih aman di bulan Ramadan karena setannya diikat. Nah, cuma yang perlu kita khawatirkan satu, jangan sampai rumah kita udah jadi DPO. Kenapa? Karena setan udah lihat, wah di bulan Ramadan udah diincar nih rumah yang nanti akan menjadi daftar pencarian orang, daftar pencarian R, ya DPR, daftar pencarian rumah yang akan diserbu oleh setan. Kapankah setan itu menyerbu? Ketika sudah lewat Ramadan. Ya, mulai di malam takbiran, ya 30 puasa, malamnya kan malam takbiran. Apakah masih dihitung 30 Ramadan atau sudah masuk 1 Syawal? Berarti kan sudah masuk 1 Syawal. Nah, jangan sampai 30 hari setan diikat, lagi nafsu-nafsunya, tapi diikat. Dan begitu kita melihat, ya jangan sampai pada saat 1 Syawal, setan itu dilepas, setan itu udah punya tempat jejak untuk mencari rumah-rumah yang memang sudah diincar oleh setan. Ya, dari mana? Dari pintu-pintu dapur rumah-rumah kita. Ya, misalnya pintu dapur yang mana? Bukan maksudnya pintu dapurnya, tapi aktivitas di dapur. Contoh, ya surat Al-A'raf ayat ke-31 yang tadi dibaca. Ya, ketika berlebih-lebihan. Ya, kalau udah berlebih-lebihan kan jatuhnya mubadzir. Kenapa saya bilang diincar sama setan? Karena orang yang suka mubadzir disebut ikhwanasyayatin, saudaranya setan. Ya setan juga mau pulang kampung ke saudaranya. Siapa? Rumah-rumah yang suka pada mubadzir.
Udah tahu ketika sahur mata sepet, makan nggak nafsu. Jangan ibunya, nanti biar kamu kuat makannya. Wah, dikasih makan nasinya yang banyak, ini yang banyak. Jadi kan anak kagak nafsu makan. Akhirnya apa? Kebuang. Nah, mubazir ini akan menjadi DPO. Begitu 1 Syawal, setan itu keluar, udahlah. Rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang sudah siap ditempel sama setan. Nah, ini bahaya kalau terlalu kita tidak memperhatikan porsi. Ya, akhirnya jatuhnya mubazir. Yang buka puasa bersama. Wah, namanya juga habis siang hari lapar ya. Wah, ngambil yang banyak. Tahu-tahunya kan namanya orang puasa begitu buka udah nggak kuat lagi. Akhirnya apa? Kebuang. Nggak cuman ih sayang banget. Jangan cuma bilang sayang. DPO lo sama setan. Begitu nanti 1 Syawal setan udah kepingin pulang kampung ketemu sama ya ikhwannya, ya saudara-saudaranya suka mubazir. Juga nih, dulu kenapa orang tua kita sering mengingatkan, ayo belum 5 menit ambil, kan gitu kan. Nah, kalau di Mesir itu lebih sadis lagi. Kalau makanan itu jatuh lalu tidak kita ambil dan ada orang Mesir yang lihat perilaku kita kayak begitu, itu langsung ya digebrak meja kita. Laka jahanam, bagi kamu neraka jahanam. Ih, sadis banget. Kalau orang tua kita kan bilang, diambil, belum 5 menit. Nah, karena memang dalam hadis riwayat Ahmad, setan itu menginginkan agar tidak ada keberkahan dalam makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Gimana caranya? Ya itu bisa jadi ya ketika makanan itu jatuh, itu adalah caranya setan untuk merusak dan menghilangkan keberkahan. Ya kan? Sebab itulah Rasulullah mengingatkan, kalau memang makan itu jatuh, jangan biarkan makan jatuh itu jadi santapan setan. Yang kotor dibuang, tapi yang masih bisa dimakan ya dimakan. Untuk benar-benar mengunci jangan sampai datangnya setan. Nah, tutup wadah rapat-rapat, ini hadis riwayat Bukhari. Karena begitu 1 Syawal, pas malam takbiran, biasanya kan kita pada bikin opor, bikin sayur godok, sayur lebaran, panas-panas kan. Kalau ditutup rapat takut basi. Jangan merasa di zona aman. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh kalau kita tidak menutup rapat-rapat wadah makan kita, wadah minum kita, pas banget 1 Syawal malam takbiran setan itu lagi nafsu setelah 30 hari puasa. Wah, rumah-rumah kita makanannya sudah ditempel. Kalau dulu kan orang tua kita bilang apa? Udah dikencingin setan, udah dijilatin setan. Bukannya makanan itu akhirnya yang tadinya ayam ada 12 potong tinggal 10. Enggak, setan mah kagak bakalan makan secara kasat mata. Nah, tapi dia memang menghalangi ya dan menodai keberkahan-keberkahan makanan. Karena makanan yang kita makan akan menjadi darah daging. Walaupun yang dimakan anak kita hanya 3 lembar bayam, tapi kalau dimulai dengan niat lillahi ta'ala bagi seorang ibu, juga berwudu, ya, dan ini bisa menjadikan barokah. 3 lembar bayam bisa anak itu menjadi kuat, ya, kalah Popeye yang harus makan bayam berkaleng-kaleng karena tidak berkah. Kalau kita bisa jadi barokah. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas. Sekarang aneka ragam menu. Wah, jangan langsung berpikir, waduh, berarti nasi mandi, nasi kapsah, nasi biryani. Aduh, kagak selera kita. Bukan itu yang saya maksudkan dengan ayo aneka ragam menu sunnahnya Rasulullah SAW. Lihat, bukankah bumi Indonesia sama dengan bumi Saudi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Berarti apa? Semua sumber makanan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Saudi adalah sumber makanan yang Allah ciptakan. Jadi maksud saya dengan aneka ragam menu untuk kita sunahkan agar salah satu contoh ketika kita kan suka menghidangkan ayam. Apalagi anak-anak sukanya apa? Ayam pentung. Jangan sampai ya maaf kita hanya membiasakan mulut kita mencap anak-anak kita yang suka makan ayam pentung biasanya dengan istilah apa? Ayamnya Upin Ipin. Kan gitu kan? Nih kayak Upin Ipin aja nih. Kan gitu. Ibu mau beli ayam mana? Ayam paha apa paha bawah apa paha atas kan dulu begitu. Sekarang mah paha bawah apa paha Upin Ipin kan gitu kan. Jadi udah jadi nama Upin Ipin. Tapi kalau kita membaca hadis-hadis ini berarti ya Allah lisan kita berubah. Contoh misalnya pada saat anak kita kan maunya ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Jangan sampai, ih kamu tuh makan ayam melulu, Umi sama mama sampai bosen ayam diapain lagi nih, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Tidak. Tapi kita akan mengucapkan kata-kata yang positif. Ya Allah, anakku itu nggak pernah loh ketemu sama Rasul. Anakku tuh nggak pernah tahu bagaimana rupanya Rasul. Tapi ternyata anakku seleranya sama dengan seleranya Rasul. Jadi dia mau makan apa? Mau makan ayam. Oh, makan yang sama ya dengan sukanya kesukaan Rasul ya. Bahkan nanti ada hadis lain ya. Nih dia nih. Nggak cuman ayam. Kelinci pun Rasulullah sukanya apa? Pangkal paha ayam. Jadi nggak bilang, ini Upin Ipin nih. Enggak. Ya, tapi Masya Allah. Anak-anakku sukanya semuanya ya sunnahnya Rasul. Kenapa? Karena Rasul suka dengan pangkal paha. Sampai suatu hari pernah ketika nggak hanya ayam, kelinci juga demikian. Disembelih lalu dihidangkan kepada Rasul. Lalu Rasul minta kepada Abu Thalha, berikanlah aku pahanya, pangkal paha. Dikasih deh tuh pangkal paha. Akhirnya udah habis, Rasul bilang lagi, berikan aku pangkal paha 2 kali. Berikan aku pangkal paha. Sampai akhirnya, ya ini ada lagi hadis bentar ya. Yang mana pangkal paha. Nah ini dia. Ya, ketika siapa Rasulullah mengatakan kan kepada Abbas ya, berikan aku pangkal paha, berikan aku pangkal paha. Sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasul, emangnya satu hewan itu ada berapa sih pahanya? Ya paha lagi, paha lagi, paha lagi. Apa kata Rasulullah? Diam kamu. Kalau sekiranya kamu tidak komentar, Allah itu akan berikan aku semau berapapun paha yang aku inginkan. Nah, jadi ya dari bab tentang menu yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh anak-anak kita adalah pangkal paha yang sukanya adalah seperti Upin Ipin. Kalau kita sudah tahu hadis ini, maka kita tidak akan mengatakan, ya Allah, Upin Ipin nih anak kita nih. Enggak. Lebih baik kita mengatakan Masya Allah, walaupun anakku nggak suka nggak pernah ketemu sama Rasul, tapi ternyata anakku suka dengan ya seleranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terus yang kedua ya kalau di hadis ini sampai kan Rasulullah mengatakan diam kamu, kalau kamu nggak komen Allah akan berikan aku seberapapun paha yang aku minta, karena sampai ada keajaiban. Kalau Rasul kepingin pangkal paha, nggak usah dikomen. Nah, itu zaman Rasul. Nah, sekarang kan zaman kita juga ada keajaiban pasar. Udah tahu ayam itu pangkal pahanya cuma 2. Kita punya anak 3. Semuanya kepengen pangkal paha. Akhirnya kan pada ribut. Jangan sampai kalian ribut aja. Emangnya nggak tahu kalau ayam itu cuma punya 2 paha. Nggak ada ayam itu cacat punya 3 paha. Ibunya aja kurang cerdas. Kalau cerdas,
ya anaknya minta pangkal paha, maka belilah di pasar dengan keajaiban pasar. Belinya semuanya sekilo paha. Kan begitu. Nah, ini udah dimudahkan. Kita kembali. Ya, jadi Rasul itu tidak hanya suka ayam, ya Rasul juga suka kelinci. Nah, kita yang tidak suka kelinci atau enggak ketelen makan kelinci, jangan bilang, ih sadis banget sih lo makan kelinci, kejem banget. Kelinci ya Allah gemoy banget. Ya, binatang yang begitu lemah dimakan, lo kayak nggak ada makanan aja. Shh, jangan ngomong kayak begitu. Kalau kita menuduh orang yang suka daging kelinci, dianggap sadis, tidak freak kelicikan, ya berarti kita ini juga menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadis. Ya, kalau kita nggak suka kelinci nggak apa-apa, tapi nih komennya jangan komen yang negatif, karena Rasulullah suka sama daging kelinci. Ini memang harus latihan komen itu. Ya, karena saya pernah tuh, ya anak saya minta menunya. Ada yang bocor deh ya. Ya, jadi pada tuh anak saya mintanya menu kelinci. Waduh, ya kan. Umi kenapa sih emang haram? Enggak haram. Boleh makan kelinci. Tapi kenapa sih Umi nggak mau makan kelinci? Cobain ngapain sih, Mi? Ih, Umi tuh bukannya nggak mau makan kelinci. Kenapa? Ya karena kan dulu waktu kalian masih kecil, jalan-jalan ke pasar eh, pasar kaget ya di hari Minggu, pada bawa hamster, pada bawa kelinci. Nah kan anak kecil itu kan cuma suka belinya doang. Yang ngurusin siapa? Yang kan itu kelinci ya dari kecil sampai akhirnya saya tuh anak saya kan dua, itu dua-duanya bawa kelinci. Ya yang ngurusin siapa? Yang ngurusin kita dari kecil sepek ini sampai gede, sampai mati. Ya Allah, sekarang ketika kita kan begitu kalau kita ngurusin binatang, kan kita kebawa perasaan. Walaupun bukan dia yang disembeli gitu kan, tapi sejenis dia yang disembeli kan nggak ketelan kita makan. Yang kenapa sih, Mi? Ya Allah, inget apa sih sama Rabiti ya kan? Yang kelinci kita dimakan tuh nggak tega. Nah, jadi kita nggak tega, nggak kepingin makan nggak apa-apa, tapi jangan pernah mengomentari yang negatif. Nah, kemudian nih, Rasul tidak suka dengan bawang. Ternyata apa? Allah, kita bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah kita jadi bangsa Indonesia. Coba yang bangsa Arab lebih susah ini meninggalkan kebiasaan. Karena orang Arab itu kalau makan bawang itu benar-benar tuh bawang mentah sedaun-daunnya. Udah kayak kita makan timun kayak gitu. Tapi kita kan enggak. Ya Allah, walaupun kita jauh dari tempatnya Rasul, ternyata Allah baik banget sama aku, sama kita. Kenapa? Karena anak-anak kita kan gak suka pada makan bawang mentah. Ya, dipisahin kan tuh bawang mentah. Dan Rasulullah SAW memang menyuruh kalau kamu makan bawang, pokoknya aneka bawang merah, bawang putih, bawang bakung, daun bawang, jangan sekali-kali dekati masjid kami karena bisa jadi berefek kepada bau. Jadi yang dihindarinya adalah efek dari baunya. Timun. Yang suka makan timur, bersyukurlah nih. Ya, kenapa? Karena ternyata lidah kita sudah didekatkan dengan kesukaannya Rasul. Karena Rasul suka dengan makan mentimun dan rutop. Rutop itu kan kurma yang masih mengkel lah, udah mateng tapi masih mengkel, masih seger. Coba kalau cuma rutop doang gigit jari kita udah mahal banget. Kalau kurma biasa mah murah, tapi kalau rutop yang masih seger itu kan mahal. Tapi ternyata ketika kita makan nasi Padang, beli pecel ayam, pecel lele, ada timunnya. Ya Allah, ternyata apa? Aku pun juga makan timun sebagai salah satu menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, karena gambarnya timunnya hijau seger ya, kalau orang Jawa bilangnya kerai ya. Ada yang nanya sama saya, Ustazah itu timun yang sunnah Rasul, timun yang warnanya hijau apa timun yang warnanya putih? Pokoknya mau timun hijau, timun warna putih, timun suri, judulnya yang penting timun. Terus Rasulullah dikupas atau nggak dikupas? Mau dikupas ke nggak dikupas ke? Pokoknya judulnya timun. Oh, apalagi orang Indonesia ada es timun, pokoknya judulnya timun. Dan Allah mudahkan lidah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah walaupun dengan satu menu yang kita suka, yaitu timunnya. Yang suka manis-manis. Nah, maksudnya bukan, oh Rasulullah itu dulu makan es krim. Ya, ini maksudnya halawa. Rasul suka dengan yang manis. Karena jangan sampai maksudnya saya kan kadang orang Jawa, orang Jogja, orang Solo, itu kan ada rasa-rasa manisnya. Nah, Uni ketika nyobain sayur bayamnya orang Sunda, orang Jawa, jangan bilang ini sayur bayam apa kolak bayam. Gitu kan. Ih, ya biarkanlah orang Jogja, orang Solo dengan ada suka manis-manisnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia dimudahkan lidahnya untuk dekat sama Rasulullah karena Rasul suka dengan manis. Jadi nggak ada kita ini peluang untuk mendiskreditkan ya menu orang lain ya karena semuanya paling tidak ada aspek yang terbiasa di lidah kita ternyata itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW yang suka masak banyak untuk dibagi-bagikan apalagi Ramadan ini juga menjadi salah satu sunnah Rasul walaupun itu dana dari suami tapi yang mengelola istri istrinya dapat pahala suaminya pun juga dapat pahala kan gitu yang suka ditimbang-timbang makanannya nasinya seemprit ayamnya seemprit nih sal ternyata apa? Salah satu dari cara untuk mendapatkan keberkahan juga kalian wazinu. Kalian timbang makanan-makanan kalian kalorinya berapa. Ya, kemudian juga kandungannya lemaknya berapa. Ya, jadi yang diet-diet jangan berpikir aduh diet kan duniawi banget. Enggak, kamu niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah menginginkan keberkahan dari makanan kita salah satunya diantaranya adalah ya dengan menimbang-nimbang dan menakar makanan kita. Kemudian memperbanyak kuahnya. Juga labu nih, yang suka labu ya Anas bin Malik itu gak suka labu. Tapi karena dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan mencari-cari labu. Sejak saat itulah dia suka dengan labu. Karena gambarnya labu parang ya. Jangan sampai akhirnya kita dipersulit. Labu kecil, apa labu siam, apa labu parang ya Ustazah ya yang disukai sama Rasul. Mau labu kecil kek, mau labu siam kek, mau labu parang kek, judulnya labu. Ya karena labu itu ya dengan dengan bentuk dan jenis yang berbeda kan tetap dia satu marga lah itu labu. Mau direbus kek, mau dikukus kek, mau dibikin puding kek, pokoknya judulnya labu. Agar ini salah satu peluang menghidupkan sunnah Rasul nggak hanya dengan ibadah ritual kita. Menghidupkan sunnah Rasul bisa jadi di meja-meja makan kita. Kemudian jangan dihidangkan di waktu azan berkumandang. Kalau Ramadan kan memang waktu maghrib itu adalah wajib makan. Tapi kan tetap harus sadar diri untuk menegakkan sholat maghrib. Kan gitu. Nah bab kita bukan di waktu puasa, waktu berbuka. Tapi di luar Ramadan, di luar kondisi puasa. Jangan dihidangkan lah kalau sudah tahu mau azan. Kan gak apa-apa hadisnya Rasul. Orang kalau udah azan berkumandang, kemudian pilih antara sholat dulu atau makan dulu. Boleh kan makan dulu? Jangan
Terus kok Ustazah bilang nggak boleh dihidangkan? Karena coba deh perasaan kita gimana jika anak-anak kita itu nanti jadi galau di setiap panggilan azan dengan panggilan ibunya. Udah tahu sebentar lagi zuhur, ibunya nyiapin makan. Adik di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan anak kita jadi mikir antara ibuku atau Tuhannya ibuku. Kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa. Nah begitu nanti di jam Isya, makan malam, adik makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya bingung antara ibuku atau Tuhan ibuku. Apakah gimana sih kita menjaga perasaan Allah ketika anak yang kita kepingin doakan agar Allah menjadikan dia dzurriat yang solihah, tapi anak kita sendiri di posisi galau antara mendahulukan ibunya atau panggilan Tuhannya. Nah, ya ini kalau minuman nabit, ya itu khasnya Rasulullah SAW. Nah terakhir nih, ayo dong teman-teman. Walaupun kita sudah menjadikan aktivitas dapur adalah aktivitas ibadah, ada kalanya ibadahnya tidak hanya menyiapkan makanan. Ya karena kita happy, ya sambil nyanyi-nyanyi, sambil kan kadang begitu. Rada-rada ganjen kita di rumah. Kan kita nggak pakai jilbab kan bisa jadi kan kita dengan you can see kita ya dengan pakaian merangsangnya kita sambil masak segala macam. Ya Allah, begitu lagi masak ternyata apa? Ya ada yang tergoda ya kan suaminya. Udah deh, apa yang dilakukan ketika suaminya memanggil untuk memenuhi hasratnya. Udah kalau memang lagi di dapur matiin kompornya. Layani suaminya. Karena Rasulullah mengatakan jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, hendaklah si wanita itu datang walaupun dalam kondisi sedang di dapur. Karena kalau di dapur masih bisa kompornya dimatiin, lanjutin. Tapi kalau suami sabar, ntar. Nunggu mateng bisa jadi udah kagak nafsu lagi. Kan gitu kan. Nah, ini yang diajarkan sama Rasul. Jangan tanya sekarang karena saya sudah pernah ditanya. Ustazah jadi maksudnya di dapur gitu. Ya kan? Mau di dapur kek, kagak di dapur kek, mau masuk kamar kek, mau di ruang tamu kek, yang penting dua dipenuhi haknya. Pertama haknya Allah. Apa haknya Allah? Jangan sampai ada yang melihat. Jangan sampai lupa dengan doa. Kan gitu. Itu haknya Allah. Allahumma jadibna syaitan wa jadib syaitan ma razaqtani. Itu haknya Allah. Karena kamu melakukan semua itu awalnya haram. Tapi dengan nama Allah kan menjadi halal. Dan haknya Allah penuhi dengan kita membaca doa. Sedangkan haknya manusia apa? Jangan sampai ada yang ngeliat. Jadi pastikan dulu pintu dapurnya sudah dikunci, gordennya nggak terbuka, nggak tersingkap, nggak ada orang. Kalau cuma berdua doang terserah mau di dapur kek, mau di meja makan kek, ya kan mau di ruang tamu kek. Itu kembali kepada ya musyawarah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira inilah tentang aktivitas dapur yang kita bisa berikan salah satu jadi opsi tempat ibadah di rumah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan ibadah ya Ustazah ya. Kalau memang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah dan kita ikhlaskan semua karena Allah, bisa jadi kegiatan-kegiatan yang kita pikir, aduh ribet banget sih, itu bisa jadi malah karena niat kita bisa mendapatkan ridha Allah ya Ustazah. Oke, baik, barangkali ada yang hendak bertanya langsung kepada Ustazah karena di kolom chatnya masih kosong, silahkan. Aku pengen nanya nih. Mangga tafadholi, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustazah nih saya mau nanya yang soal menghidangkan
makanan saat azan ya. Nah, itu kalau misalnya kaitannya dengan bulan Ramadan ini, itu lebih afdol tuh gimana sih Ustazah? Misalnya, ini kalau anak saya nih yang pertama nggak bisa banget gitu. Kalau azan tuh makan buka puasa tuh harus makan langsung makan nasi, makan yang benar-benar kenyangin gitu. Tapi kan efeknya pas kita ajakin sholat berjamaah terus bilang, ya Allah mah ini perutnya masih kenyang banget nih aku kalau sholat ini langsung muntah nih gitu. Nah itu sebaiknya gimana gitu loh Ustazah, karena kan maghrib juga mepet, tapi di satu sisi dia bilang dia lapar banget gitu. Jadi kadang suka bingung seperti apa sih Ustazah sebaiknya dalam tuntunan agama. Jazakillah khair Ustazah Uni. Waalaikumsalam. Memang kalau untuk Ramadan khususnya bagi anak-anak yang masa tumbuh, perkembangan, kita perlu adanya toleransi. Ya, adanya toleransi. Dan salah satu caranya kita bisa banyak cara ya. Nah, misalnya kita sudah mengurangi porsi nasinya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena nih di Ramadan tahun ini, alhamdulillah saya diamanahkan ya dari hari pertama sampai hari ke-20 itu sanlat Ramadan di masjid. 20 hari sanlat. Hanya dari jam 4:30. Nah, jadi dari jam 4:30 pada asar ya 4:30 sampai buka puasa bersama. Dan memang ya bapak-bapak tuh yang ketika datang gitu, Ustazah ini anak coba tolong dilatih, batalin aja terus masa langsung sholat. Ya Allah, anak-anak ibu lapar, ibu lapar gitu kan. Udah tenang Pak Haji, ya insya Allah semua anak-anak sholat kan gitu kan. Jadi karena dia masih anak-anak ya semuanya SD. Kalau Bu Soraya anaknya kelas berapa? Kelas SD Ustazah. Ya, iya tuh, apalagi kelas SD. SD ya kan. Itu gitu, Ibu. Nah, akhirnya apa? Saya koordinasi. Karena kan kalau nasinya banyak, makin banyak tuh mereka makin lama. Udah saya bilang sama tim konsumsi, nasinya dikurangin. Ya, jadi porsi nasinya dikurangi. Ya, Oh. agar durasi makannya pun juga tidak terlalu lama. Ya, kan gitu kan? Nah, itu. Iya. Jadi selama ini kan hari ke-13 nih. Ini mau hari ke-13 nih. Itu saya selalu bilang sama tim Muhsinin yang bergantian untuk memberikan kepada 50 anak, itu selalu saya pesenin. Nasinya dikurangin, jangan nasi yang banyak-banyak kan gitu. Nah, itu bagian dari efektif. Jadi anak itu ketika lapar makannya cepat gitu kan. Nah, udah Iya. ada makan selesai karena kan habis gitu kalian nanti mau makan lagi terserah kan. Begitu sih kalau pengalaman saya ini 12 hari kemarin karena masih ada 7 hari lagi saya ngedampingin anak-anak ini sampai 20 Ramadan. Begitu Bu. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kita-kita yang punya anak maunya langsung makan pas saat berbuka puasa bisa ambil trik yang disampaikan tadi oleh Ustazah ya. Jadi porsinya dikecilin dulu supaya pas waktunya sholat nggak punya alasan untuk aduh tunggu dulu karena perutnya masih penuh ya Ustazah ya. Ya itu pengalaman saya tuh 50 anak soalnya tiap hari. Sebenarnya kalau ibu-ibunya sih dengan minum aja udah kenyang ya Ustazah. Kalau ibunya. Sampai saya dibilang gitu mana, ibu kagak puasa ya Bu. Siapa bilang ibu nggak puasa? Ibu coba minum aqua dong. Ibu udah enak melihat nasi kalian. Kita udah kenyang ya Ustazah ya. Apalagi ayam lagi. Ayam bento itu aja menunya. Masya Allah. Baik Ustazah, ini tadi ada pertanyaan ini dari Mbak Ibu Tuti. Izin bertanya sebentar ya. Izin bertanya, dalam materi dijelaskan keberkahan untuk berwudu sebelum dan sesudah makan. Bagaimana dengan yang sedang berhalangan? Apakah juga berlaku Ustazah? Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan kemudahan, begitu luwes, begitu tidak terikat, jangan kita sendiri yang mempersulit. Kecuali hadis ini menyebutkan illa haidhah, kecuali mereka yang haid, illa junuban, kecuali mereka yang junub. Ini enggak.
Karena wudhunya bukan untuk sholat. Wudhunya untuk meraih keberkahan. Satu. Terus yang kedua, ya, yang penting ketika mau memulai kita berwudhu dulu. Belum matang masakan kita buang angin. Prot. Apakah kemudian batal wudhunya? Ya batal. Apakah kemudian tidak sah masaknya? Ya tetap sah. Jadi ini kriteria yang berbeda. Begitu. Bagaimana Mbak Titi? Semoga bisa dimengerti ya. Jadi yang penting niatnya kita di awal gitu ya Ustazah ya, waktu untuk Betul. wudhu, untuk mendapatkan keberkahan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau tanya nih Ustazah. Siap. Kan gini ya, sebelum buka puasa itu kan adalah waktu yang mustajab doa. Sementara kadang-kadang saya pernah dinasehatin persiapan masak itu dari sebelum asar kalau bisa sudah siap gitu. Ini balik lagi ini agak-agak kontradiksi, kontroversi apa ya istilahnya buat saya masih yang wah kalau yang ibadah itu yang kayaknya yang doa yang apa itu jauh lebih afdol dibanding yang kita ya itu tadi persiapan di dapur lah yang apa. Jadi kadang-kadang saya mau dapat waktu mustajab doa itu dengan berdoa walaupun nanti ya udah nanti buka puasanya air putih aja gitu. Yang lain minimalis gitu. Itu gimana Ustazah? Yang pertama, yang penting kita tidak zolim. Kan gitu kan, tidak zolim. Yang kedua, maksudnya saya seperti ini bukan akhirnya kita mengurangi durasi tilawah kita, durasi aktivitas kita. Dari itu ya, karena bisa jadi ya ketika kita sudah menyiapkan di sore hari, malam kan tinggal ngangetin. Artinya waktunya bisa lebih singkat, kan gitu kan. Nah, yang ketiga, kenapa saya sampaikan dengan aktivitas dapur menjadi ibadah, agar ibu-ibu tidak ngedumel. Kalau kita udah nyiapin nih dari sore, ternyata begitu malam suami bilang, Bunda, makanan sore lagi ya Allah. Nyambel ngapa sih Bun? Astagfirullahaladzim, orang-orang tuh pada ngebakar dosa. Kamu malah ngebakar keringat. Nah, daripada ngomong kayak begitu. Ternyata kan semuanya bisa dicarikan solusi. Ya kalau Uni luar biasa keluarganya. Udah Uni apa Mama mau malam hari mau ibadah, udah ya kan sahur ala kadarnya aja anaknya siap, nggak apa-apa tapi kalau ya Allah anaknya jadi malas makan, ibadahnya jadi terganggu karena lemes berarti kan kita lupa bahwa ada nilai ibadah juga di dapur kita. Ya, Ustazah. Jadi intinya jangan kita mendapatkan keuntungan ibadah, tapi keluarga kita malah tidak mendapatkan Iya, apa benar. ya hak-hak mereka gitu ya Ustazah ya. Kayak ibu-ibu di sini pada seneng daftarin anak-anaknya itikaf. Kenapa? Karena nggak pusing mikirin. Jadi kan pada Itu sahur melepas di tanggung masjid. jawab namanya Ustazah. Nah, yang kasihan apa? Ya nggak ada ibu-ibu yang mau jadi masakin. Enggak, aku nggak mau masakin. Enak aja orang pada ibadah gue masak aja deh. Coba kalau semuanya hanya mikirin itikaf di masjid. Terus siapa yang mempersiapkan untuk hidangan sahur? 100 orang kalau itikaf kan gitu. Wah, banyak banget Ustazah. Iya. Baik. Barangkali ada lagi yang hendak bertanya langsung, silahkan. Jadi jangan sampai mindset kita itu dikotak-kotakan dengan ibadah yang hanya ibadah yang istilahnya ritual ya Ustazah ya. Tapi Betul. kalau memang kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, bahkan pekerjaan-pekerjaan di dapur pun insya Allah bisa mendapatkan ridho Allah dan bernilai ibadah ya Ustazah ya. Oke. Kayaknya anteng-anteng aja. Kalau gitu kita kasih kuis aja deh Ustazah. Hah? Kita kasih kuis. Coba Ustazah. Ada Kasih kuis. pertanyaan apakah? Ya udahlah, seperti biasa. Ya, karena udah pusing. Kan akhirnya tambah pusing. Udah mendingan kita kuis yang mudah-mudah saja. Boleh nyontek. Kenapa? Karena kriterinya walaupun cepat nyontek, belum tentu cepat nulis di room chat. Kan gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah mengingatkan
bahwa yang namanya mubadir itu kan temannya setan. Terdapat dalam surat Al-Isra. Ya, sebutkan 2 surat sebelum Al-Isra dan 2 surat setelah Al-Isra. Yuk, Ayah silahkan. Kori tadi cepet tuh, tapi ngetiknya 2 aja belum surat cepet. sebelum Al-Isra dan 2 surat sebelum Al-Isra. Jadi jawabannya harus 4. Ya. Nggak boleh cuman 1 atau 2. Ya. Dan harus dalam satu Satu postingan. chat. Nah, satu Ya. postingan. Ayo, Mangga, silahkan dibuka smartphone-nya boleh, Quran-nya boleh. Kita tunggu. Yuk. Udah cepet nyontek aja ngetiknya. Ngetiknya yang lama, Ustaz. Ya lama. Mau spasi malah kekirim. Ya, 2 surat sebelum dan 2 surat setelah Al-Isra. Silahkan. Yuk, ayo. Biasanya Mbak Hani nih yang cepet nih. Ayo Mbak Hani, saya tunggu jawabannya. Atau ada Ustadz banyak nih, ada Miss juga banyak. Mangga, silakan Ustadz. Ada Ustadz Hardian, ada Ustadz Jai. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jai sudah hadir, menyempatkan hadir. Jawabannya mesti 4 ya. Ya. Itu kadang begitu, kita mau spasi malah kekirim. Kirim. Akhirnya ulang lagi, udah keduluan orang. Sebab saya pernah begitu, Mbak Uni Fitri. Ya. Ternyata bukan karena tidak tahu, tapi kurang cepat gerakan tangannya. Ya, mainkan jempolnya kalau di handphone. Ya, semua boleh jawab loh ya. Nah, udah ada jawaban nih Ustazah. Wah, coba Ibu Mbak Nuni mungkin yang bisa cek siapa yang duluan masuk ini tadi ya. Ini aku kok agak berantakan. Oke, sebentar ya. Ini, halo Yang duluan masuk Mbak Tuti. Mbak Tuti. Oke, kita cek. Mbak Tuti. Jawabannya sebelumnya adalah Al-Hijr dan An-Nahl. Sesudahnya Al-Kahfi dan Maryam. Oke, betul Ustazah. Sebelumnya Al-Hijr dan An-Nahl. Masih mute Ustazah. Di mute Ustazah. Kan surat Al-Isra 17, berarti sebelumnya 15, 16. Al-Hijr sama An-Nahl. An-Nahl. Setelahnya 18, 19. Kahfi dan Maryam. Maryam. Iya, Masya betul. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat Berarti yang ya Mbak benar? Tuti. Yang Mbak benar Tuti. Sebenarnya yang di bawah-bawahnya juga benar. Ibu Tapi ini Tuti. saya Tapi nggak kaci nih yang mau Yang apa? jawab kayaknya panitia nih. Yang mau jawab. kan nggak ada pengecualian. Deh, Kayaknya kita turun ke bawahnya, tapi bawahnya juga kakaknya. Jadi gimana nih? Nggak apa-apa kakaknya. Nggak apa-apa. Uni, Kakaknya. Uni. Kakaknya Mbak Tuti aja yang Iya. menang deh kalau gitu hari ini. Iya. Uni Fitri, saya sambil pindah ke handphone ya, karena saya mau perjalanan ke Istiqlal. Oke. Saya pindah ke handphone ya. Boleh Ustazah. Baik, Siap. kakak dulu Ustazah. Oke. Ini aku mau posting itu. Kalau Mbak Tuti yang menang gimana dong Mbak Tuti? Buat kakaknya aja, buat kakaknya. Buat Kakaknya kakaknya. aja. Adik yang Mbak saya. Lulu udah hafal ya yang nomor telepon adiknya. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat pemenang Mbak Nuni. Sudah ridho Ya, Mbak Tuti? alhamdulillah. Oke. Ya, kalau gitu Ustazah lagi masih keluar ya? Barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau masih mau kuis satu lagi? Boleh kuis satu Tapi lagi Mbak Tuti mungkin jangan yang- jawab loh ya. Oh, Mbak Yaya mungkin mau jawab, boleh. Tapi Mbak Kenapa Tuti dari jangan, saya jangan lagi diminta kuisnya? loh, yang kakaknya jangan diminta loh. Jangan-jangan nanti diminta loh nih. Bagi dua, bagi dua. Bagi dua nih dua kayaknya nih. Masya Allah, Masya Allah. Aku jadi baru tahu, oh Mbak Tuti sama Mbak Lulu tuh saudaraan ya. Adik kakak beneran. Oh, baru tahu. Nggak Ya, bohong. Assalamualaikum. Pindah ke handphone saya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustazah boleh dijadiin co-host lagi?
Enggak kan saya udah nggak share screen lagi. Iya, nggak apa-apa Ustazah, biar Oke. Nah, kalau Ustazah masih ini memungkinkan, kita satu pertanyaan lagi Ustazah. Boleh. Saya sambil jalan saya tutup kamera dulu karena takutnya pada melihat itu. Boleh, nggak Ya. apa-apa. Oke, sekarang kita masih bermain dengan cepat tepat dalam Al-Quran. Allah pernah menyebutkan satu surat itu dengan hidangan. Namanya surat Al-Maidah. Sebutkan, sekarang nambah karena gampang kan. 3 surat sebelum Al-Maidah dan 3 surat setelah Al-Maidah. Masya Allah. Jadi ada 6. 6 Ya, surat yang harus dijawab dalam satu kali send chat ya. Ambil Jangan dulu pada keluar dong. Masa dikasih kuis keluar. Silakan Mbak Hani. Biasanya Mbak Hani cepet nih. Atau Miss. Ini ada Miss Desi, ada Miss Ani, ada Miss Rizka, ada Ustadz Hardian, ada Ustadz Muslim. Silahkan loh dijawab. Insya Allah nanti kita berikan ada hadiah dari tim kajian. Jadi 3 surat sebelum surat Al-Maidah dan 3 surat sebelum surat Al-Maidah. Sudah Uni. Sebelum dan sesudah. Sorry. Ya. Iya, silahkan siapa yang mau jawab. Nanti masa saya yang jawab. Yang kasih pengumuman, jawab Kasih sendiri. pengumuman yang jawab. Jangan dong. Ada Mbak Fiska, ada Mbak Iva, ada siapa lagi nih ya? Banyak. Nah, ini ada Mbak Ana. Mbak Ana. Mana ada Mbak Nuju? Ayo, coba. Boleh aku jawab? Boleh, Mbak Ana, boleh dong. Tapi diketik Mbak Ana. Udah kan? Udah ya. Udah Mbak Ana udah ketik. Udah ketik. Ada Mbak Iva. Mbak Iva kurang sedikit. Yang Ada sesudahnya Mbak belum. Ana sama Mbak Juju ya. Tapi duluan Mbak Ana kayaknya. Iya, Mbak Ana Al-Baqarah, duluan. Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Pemenangnya adalah Mbak Ana. Ya betul ya Ustazah. Mana Ustazah? Hadir. Iya. Nih jawabannya. Tinggal 2. Jawabannya? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal. Alhamdulillah. Silahkan menghubungi Mbak Tuti ya, Mbak Ana. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah dapat materi dari Ustazah, sesuatu yang mungkin sebagian kita tidak menganggapnya selama ini sebagai sesuatu ibadah yang khusus gitu ya. Jadi kita ya udah ke dapur sebagai ibu, kita rutin normal aja gitu ke dapur, kita melakukan tugas-tugas kita. Tapi sebenarnya kalau memang kita niatkan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah Allah juga memberkahi kegiatan tersebut. Baik, sebelum kita tutup, boleh dipandu berdoa dulu, Ustazah. Ya, teman-teman sekalian. Suara saya oke? Oke. Aman, Ustazah, alhamdulillah. Uni? Alhamdulillah cuma agak terputus-putus kalau di saya. Suaranya ada. Goyang ya? Oh. Kalau di Mbak Nuni aman nggak Mbak Nuni? Di aku agak putus-putus nih, agak nge-freeze. Sekarang nge-freeze tadi bagus, terus sekarang hilang suaranya. Videonya juga freeze. Nah, oke. Nah, ini udah mulai lagi. Nah, gitu. Kita tunjukkan hati kita dulu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat-niat kita, harapan-harapan kita ketika menginginkan
bahwa kita menjadi lebih baik lagi. Nah, 11 bulan berikutnya juga menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustazah atas ilmu yang sudah dibagi siang hari ini. Semoga kami semua bisa mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair pada jemaah sekalian yang sudah mengikuti kajian kita siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya dari Allah dan kesalahan-kesalahan adanya pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada foto bersama enggak, Uni?